Karena di videonya kan kesepakatannya telanjang kan. Yang kalah. Iya, dibuka baju dia kayak cuma pakai tank top, udah gitu hujan. Basah, jadi basah, lepek kan udah pas nyeplak. Ngeceplak tuh. Iya. Mereka semua tuh yang habis partai bengep-bengep. Bengep. Berarti partainya memang totalitas ya. Lu tau gak sih kayak orang habis ditonjok tinju biru gitu di sini. Itu cewek loh. Bibir jontor. Ya Allah. Kalau kita bicara pada masa sekarang, itu anak-anak muda, khususnya pelajar sekarang, memang lagi marak-maraknya untuk nongkrong. Ya, kegiatan-kegiatan nongkrong apa sih yang sebaiknya dilakuin sama anak zaman sekarang supaya menghindari hal-hal yang kita lakuin di zaman dulu gitu. Lu mau dikenal, lu mau eksis, lu mau dicap baik, tunjukin prestasi lu, bukan dengan kenakalan-kenakalan lu. Di botol, di sininya, terus ada sumbunya, dilempar, meledak, keluar api. Gitu. Dilempar. Terus taunya pas nyampe Chelsea, ya kan, dar bunyi, ngerti gak sih? Iya. Tapi itu gak baik banget sih. Bener ya, kalau bicara gak baik, sama sekali gak baik. Gak baik banget, terus kayak gue juga kan pengennya bawa mereka pulang kan. Iya, tapi merekanya juga yang semangat malah. Pada semangat, terus kayak, enggak gue bisa kok kak. Ya udahlah, gue mikir kalau ya udah itu berarti urusan lu, terserah lu, yang penting gue pantau jangan sampai yang parah banget gitu loh. Gue udah mau narik juga gue gak bisa, yang ada gue juga ribut sama temen-temen gue. Atau yang ada gue, angkatan gue juga jadi selek sama angkatan yang dari Chelsea-nya sendiri gitu. Gue gak mau yang bikin jadi gede gitu loh. Ya udah lu permasalahan ini aja deh. Ini kan 2015 gitu. Jadi gak ada yang ikut-ikutan. Yang penting kita liatin disepakatin sama angkatan itu. Yang sepakatin juga gak ada gue. Tato jadi kayak gini tuh, ya dikasih tahu gue sama yang angkatan gue gini. Gue bener-bener ngeliat mereka tinju tampol-tampolan sampai jatuh-jatuh. Sampai guling-gulingan. Lu tahu cewek berantem kayak bener-bener di petinju. Kayak MMA, tau gak sih? Itu masih pakai seragam juga? Masih pakai seragam dong kan. Nyeker pakai sepatu? Pakai sepatu. Kalau kan ada yang tomboy, ada yang cewek banget. Kalau yang tomboy kan maju aja sih nih, gitu kan. Kalau yang cewek banget kan gue ribut. Jambak-jambakan teriak-teriakan kayak gitu. Tapi ini tuh yang teriakan kayak cewek-cewek kan biasa gitu kan, kayak gitu-gitu. Enggak, ini beneran berantem. Gitu, sumpah saksi mata banget. Itu pengalaman menurut gue. Karena kan kalau yang gue tahu kan partai itu kan biasanya memang sebenarnya cowok kan. Cowok dan sistematisnya sama juga tuh kayak yang lu ceritain ya. Misalnya ada 8 orang, satu sama satu diadu, terus diadu lagi. Itu sama kayak gitu juga sama. Tapi bedanya ini cewek. Pure cewek semua. Enggak, yang pengen gue tanya, berantemnya itu sama kayak cowok sampai bener-bener tampol kemana aja boleh. Iya, kemana aja sampai kayak gitu. Iya. Sampai ada dari sekolah gue tuh sensinya udah jatuh masih dihabisin terus. Balik lagi gitu. Itu cewek-cewek menurut gue badannya kayak cowok sih. Tapi itu cantik-cantik juga. Cantik-cantik men. Ya Allah, kakak dan adik. Chelsea itu cantik-cantik, Bagdad tuh cantik-cantik, semua cantik-cantik asli. Apalagi anak-anak baru-baru meletak ya kan, lulus SMP, masuk sekolah, masih benih-benih bibit bagus sebenarnya ya. Bagus semua. Cantik-cantik, cakep-cakep. Tapi mereka pada berani juga sih. Ya mungkin mereka mikirnya gue belain sekolah gue gitu atau gimana, gue nggak. Sebenarnya ini bukan hal yang buat kita salutin, tapi kita sayangkan justru gitu. Nah itu dia, makanya gue pengen bawa pulang aja, tapi nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Sampai gue juga udah marah-marah, terus sampai gue bilang gue nggak mau tahu kalau misalkan sampai nanti ada ini yang kena sama sekolah atau polisi, gue nggak ikut campur ya. Gue udah bilangin sama lu pada. Gak ada yang mau denger sampai gue udah sampai menurut gue itu udah keterlaluan banget kan, karena udah bener sampai jatuh. Ada nggak sih video sama fotonya? Waktu itu sih ada, tapi itu ada. Sekarang nggak ada sih. Jangan dicari ya teman-teman. Jangan kayaknya sih udah dihapus juga. Tapi boleh lah gue minta dong. Tapi kayaknya itu juga udah karena sempet sampai ketahuan kan. Akhirnya ketahuan. Nggak gini deh, sebelum ketahuan itu berhentinya gimana? Berhentinya itu sebelum mereka selesai gue udah cabut karena gue kesel, nggak ada yang mau pulang sama gue. Tuh kedua sekolah masih batu gitu ya? Masih batu. Masih lanjut terus. Dari pihak yang sana sama sini juga yang itu masih pengennya
belum selesai, belum ngerasa kalah, belum ngerasa capek gitu. Gue bilang udah deh terserah lu mau gimana. Gue kesini niatnya itu boleh. Gue tuh niatnya kesini cuma pengen bawa lu pulang biar nggak kena masalah. Udah ngapain diterusin, ngapain dilanjutin gitu. Sampai akhirnya gue kesel, sumpah ya demi apapun gue balik sebelum selesai. Sebelum selesai udah kesel ya karena nggak bisa dikasih tahu. Iya nggak bisa dikasih tahu. Ya gue mikir ya udahlah gue juga. Ya udah gue siapa, gue cuma sebagai kakak kelas yang buat misain adik kelasnya biar nggak berantem, biar nggak jadi masalah. Biar nggak kena sama guru, nggak kena sama polisi atau apapun, gue pulang. Dan posisinya juga emang karena mau hujan. Gue kira bakal stop karena emang mau hujan, itu udah gelap banget. Terus pas gue jalan balik juga mau ke tongkrongan tuh udah hujan, udah deras deh, hujan deras. Gue ingat banget itu soalnya pengalaman gue yang menurut gue kesel banget, bener-bener kesel. Kenapa ada mau gue pulang? Gue mau ngomong apa nih sama anak tongkrongan gue nggak bawa pulang adik di kelas gue gitu kan. Kalau masuk bawa cowok itu malah makin chaos, gue paham itu ya. Itu dia yang ada dari tensinya juga jadi rame lagi kan, karena kan kita lagi udah kelas 3 nggak ada yang mau tawuran lagi dan segala macem kan. Dan emang itu pure cewek sama cewek semuanya. Cewek sama cewek semuanya. Terus akhirnya lu cabut. Gue cabut. Gimana mana gitu. Nggak ada yang mau dibilangin. Gue bisa apa? Gue nggak bisa apa? Masa gue tarik gue seret-seret? Gue kalah kayaknya deh. Dia juga pada emosi semua. Lagi pada emosi, nggak bisa didengerin omongan gue segala macem. Ya udah, gue pulang. Gue pulangnya ke tongkrongan. Dan mereka di tongkrongan sampai akhirnya gue cuma didapet kabar itu dari temen gue yang SMA. Gini kita pindah lokasi karena sempat ketahuan sama security gitu lagi. Mereka pindah lokasi. Tapi daerah situ juga cari yang lahan kosong. Sampai akhirnya gue ingat banget. Gue dikirimin video, gue ada videonya, ternyata Baghdad menang. Baghdad itu menang skor ya. Iya. Mungkin yang ribut, yang menangnya lebih banyak Baghdadnya gitu. Chansinya udah nggak punya nyerah. Chansi nyerah. Iya. Karena di videonya kan kesepakatannya telanjang kan. Yang kalah. Iya. Mungkin karena memang semua juga ngerasain cewek nggak usah pakai sampai telanjang banget, dibuka bajunya kayak cuma pakai tank top, udah gitu hujan. Basah, lepek kan udah pasti nyeplak. Ngeceplak tuh. Iya, ngeceplak, terus udah kotoran semua tuh, tanah-tanah ya kan. Iya. Di videoin, gue cuma dapet itu katanya kita menang gitu, Toy. Hah? Gue gak mau seneng, gak mau apa dong. Iya. Gue takut ini bakal jadi masalah. Karena ada videonya juga. Ada video, Chansi kalah, pasti anak Chansi yang cowoknya gak akan terima. Benar. Jadi pasti makin panjang itu. Dari segi sekolah, dari segi di luar sekolahnya juga. Pasti banget, pasti. Makanya gue langsung kayak, gimana caranya gue mau ngamanin anak gue aja dan video ini ya? Iya, video ini. Terus, ini sorry Toy, pas di video ini Chansinya kalah itu lu sempat ngeliat videonya, emang ada. Jadi anak Chansi yang cewek-cewek ini yang kalah lagi pakai tank top doang gitu. Lagi berdiri. Jadi dijejerin, dibarisinnya satu-satu, buka baju, nggak pakai seragam kan, awalnya mereka gitu. Iya. Terus pada nyeplak kan hujan, terus lepek rambut pada lepek. Itu gitu. Sesuai kesepakatan ya. Seandainya gue di situ ya. Pokoknya di videonya kami anak Cendrawasih 1 mengaku kalah dan meminta maaf. Jadi bisa dibilang sih ya, kalau main fair-fairan berarti Chansinya fair juga. Fair. Tapi ini adalah hal yang salah di antara kedua pihak. Salah banget, iya. Kenakalan remaja banget ini, aduh. Dan gua gagal buat gua pulang. Iya. Kalau mau yang SMA-nya ribut ya udahlah, mesti gua ngamanin yang SMK aja. Gua gitu. Tapi gua pengennya udah ya kita pulang aja semua. Tapi ya namanya anak baru meletak mungkin emosi ya. Emosi gitu kan. Masih menggebu-gebu. Iya, ya masih belum bisa mikir panjang. Gitu. Auranya tuh masih pengen gitu. Gue baru masuk sekolah nih. Iya. Biar mungkin atau biar gue keren nih gue. Biar gue keren. Ibaratnya birahinya kan gitu. Tuh masih pengen banget. Dulu gitu kan yang namanya sekolah, apalagi kita di Jakarta pengennya dikenalnya, ini si cantik, yang ini pinter, apa segala macam eksis gitu, biar dikenal sama orang banyak kayak gitu. Ya itu sih gue ngerasa gue gagal aja gue pulang mereka semua. Tapi mereka menang, terus gue besokannya ketemu sama teman-teman gue juga yang lihat, terus gue dikasih lihat, gue bilang lu kasih lihat videonya? Iya, videonya juga gue lihat lagi, maksudnya kayak ini bahaya sih menurut gue. Oke nih Astoy, tapi yang masih gue penasaran dari kejadian Baghdad sama Chansi itu yang partai cewek, itu videonya, maksudnya yang videonya itu yang lagi direkam itu berarti nggak telanjang bulat kan? Enggak. Jadi cuman seragaman. Masih tetap pakai rok, tapi dia cuma buka atasan, jadi pada cuma pakai tank top. Tapi kan karena hujan deras nyeplak dong, kelihatan gitu. Jadi nggak telanjang bulat ya? Enggak. Tapi sambil ngomong kita Chansi 1 mengaku kalah gitu.
Cuma berarti nyaplak-nyaplak gitu ya? Nyaplak banget. Itu kalau cowok-cowok ngeliat ini juga bahaya tuh. Iya bahaya. Ada nggak sih videonya? Kayak kalau sekarang gue nggak tahu deh. Nggak usah dicari ya kan? Iya nggak usah dicari. Tapi kalau ada ntar lihat belakang aja. Oh siap. Jangan, pokoknya jangan dicari videonya, itu adalah kenakalan remaja yang nggak harus ditiru. Nggak boleh ditiru ya. Jangan sampai juga untuk angkatan yang sekarang tuh sampai kayak gitu. Menurut gue itu tuh nggak ada manfaatnya dan lu tuh nggak dapet apa-apa, yang ada tuh lu rugi. Ujung-ujungnya gue nggak ikut berantem, gue nggak ikut sampai selesai, gue nggak melihat mereka kekalahannya kayak gimana, tapi gue yang kena skors. Oh akhirnya ujungnya itu di skors karena ketahuan apa gimana? Ketahuan karena ada si video itu. Oh videonya karena kesebar mungkin ya? Iya. Atau mungkin ada yang ngadu atau ada yang ngadu, pasti nggak mungkin. Kalau nggak ada yang ngadu tuh nggak mungkin. Dan di skors lu? Di skors. Itu gimana di skorsnya, berapa orang apa lu doang? Dipanggil yang dari junior gue, dan mereka nyebut nama gue sama temen gue yang datang. Karena lo senior ya? Iya. Ada nggak kakak kelas kamu yang ikut? Ternyata mereka nyebutnya nama gue sama temen gue. Asti ini. Dipanggil lah gue. Pas gue masuk ruangan kepala sekolah, udah ada tuh anak yang mukanya pada bengep-bengep. Habis partai itu. Gue baru ngeliat pas di situ di ruang kepala sekolah. Jadi mereka semua tuh yang habis partai bengep-bengep. Bengep. Berarti partainya memang totalitas ya? Lu tau gak sih kayak orang habis ditonjok tinju biru gitu di sini. Itu cewek loh. Bibir jontor. Ya Allah. Cewek loh pada cantik-cantik, cakep-cakep, baru-baru notek kan. Udah begitu. Gue sama temen gue fine-fine aja kan, gak luka gak apa. Gue ditanya-tanyain biasa. Kenapa gini? Ya gue bilang saya pengen jemput mereka pak buat pulang. Tapi tetap aja gue salah. Salahnya karena apa? Gue gak ngadu langsung sama guru aja biar bisa misahin. Kan emang posisinya itu udah pulang sekolah kan. Itu aja yang gue tahu, selesainya tuh malam lah. Jadi dari situ kejadian lo diskors. Berapa orang itu? Diskors itu gue berlima apa berenam gitu. Berapa lama skorsnya? 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu say. Iya lama juga. Tapi masih alhamdulillahnya gak di DO ya? Gak di DO gue. Kalau zaman sekarang kan udah langsung DO. Karena kan posisinya juga gue ngebela di situ, dan gue posisinya juga nggak sampai selesai, dan gue nggak ikutan berantem. Tapi ada yang DO juga dari yang mereka itu? Nggak ada. Karena mereka tetap kekeh, saya belain sekolah saya pak, gitu. Saya nggak terima sekolah saya digini-gini gitu. Sebenarnya sih katanya sih dari pihak sekolah juga udah menghubungi pihak sana gitu. Kayak gitu. Ada benarnya juga sih dia mau ngebela nama sekolah karena dicoret-coret, tapi nggak harus caranya lewat salah. Caranya yang salah. Iya itu dia caranya yang salah, dan gue mau benerin itu tapi keras kepala. Gimana sih anak yang masih kecil gitu kan, masih keras kepala, belum bisa dibilangin gitu. Tapi kalau pada saat itu nih Toy, lu datang misalnya nih, terus lu juga diminta buat ribut, lu gimana? Gak mau lah gue. Walaupun yang ngajak ribut seangkatan sama lu? Gak mau gue. Karena memang dari awal itu gue gak pernah mau ribut. Gak pernah mau ribut, dan gue selalu gue ngehormatin temen-temen gue yang cowok sih. Karena buat apa sih gue juga carinya apa, dan manfaatnya buat gue tuh nggak ada. Cuman mau cari nama. Lu kalau misalnya mau dianggapkan dikenal sama orang banyak, dianggap eksis atau apa, ya lu tunjukin prestasi lu. Nggak dengan lu berantem itu tuh nggak dapet manfaat apa-apa. Yang ada lu tuh rugi. Lu dianggap jelek sama guru, sama tetangga rumah lu. Kalau lu kenapa nih anak nggak sekolah? Diskors gini gitu kan, ngapain, gak usah lah gitu. Oke Astoy, dari cerita yang sama Baghdad ini itu kan baru satu cerita ya. Iya. Tentunya sebenarnya masih banyak banget cerita lain lagi. Banyak banget. Ada gak sih pengalaman Astoy yang hampir sama nih menegangkannya dengan pengalaman yang tadi selain sama Jensi ini? Ada gak sih selain itu? Menegangkannya itu gue ngelihat teman-teman gue yang cowok-cowok pada tawuran. Oh lu pernah ikut serta juga? Nggak ikut serta gue berantem jalan juga ya, yang muter-muterin gini. Lo tau gak sih yang seserem itu? Tapi gue cuma ngeliat. Nonton. Kenapa lu bisa nonton? Nonton itu gue masih kelas 1. Gue dideketin tuh sama yang anak kelas 3. Oke. Dia anak basis gitu juga kan. Mau lihat nggak gitu? Tapi lo hati-hati, kalau nggak mau lihat nggak apa-apa. Oh ya udah gue ikut-ikut aja, gue karena gue doyan main. Iya kan. Dan emang dari awal itu pas mau, gue nggak tahu kalau mau ada tawuran, gue cuma ikut nongkrong. Tau jalan gue masih belum paham, gue buta. Jalan tuh apa lu nggak tahu? Jalan gue nggak tahu apa. Terus kayak apa namanya, apa sih kalau dibilang tuh gue lupa banget. BR gitu. Apa sih tuh BR gitu terus kayak gue bawa BR bawa ini. BR tuh apa? Diumpetin di sini. Apaan sih? Gue nggak tahu sama sekali, gue nggak tahu. Ya. Dia bilang polos, gue nggak mau bilang polos sih. Maksudnya kalau polos emang nggak tahu lah pokoknya. Tapi gue nggak tahu yang ribut itu sebutannya gitu. Gue taunya yaudah kalau tawuran gitu kan.
Nah itu gue ngeliat di Barito. Jadi Baghdad jalan ke Barito? Iya. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Dan itu gue lupa, kayaknya tuh emang gak janjian, tapi emang ada tawuran gitu. Lawan? Lawannya gue nggak tahu karena gue di situ masih gak tahu apa-apa. Oke, ikut aja. Lu tau kan di Barito tuh kayak ada yang gubuk-gubuk gitu loh yang di dalam danau. Tahu ya, tahu. Waktu masih zaman kita kan? Iya. Di situ kan. Nah, gue tuh anak-anak yang cewek-cewek, ada cewek-cewek senior-senior juga sama senior-senior yang udah pada lulus yang nggak ikutan tuh mantannya dari situ. Jadi gue disuruh di situ. Gue ngeliat lah, oh ini yang namanya tawuran anak Jakarta yang disebut BR tuh apa? Di depan mata gue gini-gini. Gue langsung kayak, temen gue ya Allah gitu kayak, ngapain gitu sampai akhirnya kan dipisahin sama orang-orang preman-preman Barito. Iya. Preman-preman Barito. Tapi udah sempat bentrok juga. Udah. Dan lu nggak tahu lawan siapa ya? Nggak tahu. Jadi dari arah yang Blok M sebelah sini, yang dari arah KFC sini, sama yang dari arah ini sini apa sih? Taman Langsat. Pas banget tengah-tengah yang bundaran itu. Iya. Di situ. Mungkin gue rasik kali kalau dari situ. Dia bawa motor nggak musuhnya? Enggak. Ya mungkin gue rasik jalan kaki. Yang tapi terakhir yang gue tahu pas kan sempet kayak gue baru juga tahu jebol apa sih jebol ya kan, jebol apaan, berarti kita kalah. Iya. Karena dia sampai masuk ngikutin yang musuh kan ya kayak gitu. Ternyata tahu-tahu muncul lagi banyak itu anak kapal sama Gorasik. Anak kapal juga lagi ribut lagi sama Gorasik. Iya, anak kapal masuk sampai masuk ke dalam semua kapal. Jadi itu amburadul banget ya. Amburadul banget, tiba-tiba ternyata bukan anak Baghdad doang, ternyata ada kapal sama Gorasik lagi mau tawuran juga. Gitu sampai dia buru-buru masuk sekolah gila itu. Itu lu makin ini lagi ya, takut lagi ya. Itu anak kapal karena seragam anak kapal kan SM hitam gitu hitam kan. Hitam sama biru dongker ya. Iya, celananya tuh hitam gitu. Dan lu tahu di depan mata gue bawa sajam tuh. Bawa apa sajam? Iya, itu tuh yang panjang-panjang banget. Ya ampun, gue denger kayak itu nggak patut dicontoh banget sih, sumpah itu ngeri banget. Itu pengalaman gue yang kayak enggak dari semenjak itu jatuh. Terus diomongin kali ya. Diomongin marah di Texas. Marah kayaknya Texas. Kayak gitu sih. Terus ya udah mereka juga pada mencar pisah. Ya gue nungguin yang kakak kelas yang lagi deketin gue itu buat jemput gue karena gue juga kan sama alumni ya, cewek-ceweknya. Iya, ada cewek-cewek, ada cowok-cowok juga. Ternyata ya udah di situ langsung buyar aja pada kemana-mana gitu. Terus gue nungguin di tongkrongan anak-anak Baghdad gitu. Dulu juga ada sih namanya Bejo karena Bejo di anak Baghdad itu karena angkatan gue yang 2011 itu punya warung. Nah namanya dia itu Bejo. Oke. Jadi pengalamannya Astoy dalam tawuran tuh sebenarnya bukan ikut serta dalam tawurannya, tapi nontonin. Ya bisa dibilang tim support juga kan, yang dibilang official juga. Official. Sempet juga gue itu emang yang ulang tahun Baghdad. Ulang tahun Baghdad. Iya, ulang tahun Baghdad gue gabungan sama Verus. Itu tuh pada nyambut. Gue nggak tahu bahasa. Pada nyambut apa sih pada nyambut? Gue juga nggak ngerti sebenarnya. Masa? Beneran. Iya pada nyambut. Gue juga tahunya tuh semenjak sekolah itu pada nyambut tawuran gitu kan. Terus dia sama Chensi itu inget banget gue malam-malam di jalur Fatmawati itu kan lurus doang patung kuda. Iya. Gue putar balik. Daerahnya Chensi itu ya patung kuda ya. Iya dekat banget emang sama Chensi. Emang musuhnya juga Chensi ya kan. Putar balik gue kena pukul balok. Sama anak Chensinya? Enggak, sama orang yang pada misahin kayaknya tuh. Lu dipukul? Iya, disangkain gue yang ikut berantem. Padahal kan gue pakai baju bebas ya. Gue yang kena pukul. Ya ampun gue situ kayak dari situ langsung pas udah nongkrong udah pada ngumpul lagi selesai tuh buyar. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, ngumpul di sini gue udah biru aja. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya ampun, itu tuh makanya lu masih ikut deh walaupun lu cuma lihat doang, nggak usah sama sekali. Udah lu pulang sekolah langsung pulang tidur, habis itu bangun belajar dah ya. Udah benar sumpah. Oke. Pengalaman paling parah itu apa tuh? Ada SOTR. Sour on the Road Baghdad ya? Iya, Baghdad. Itu gue gabungan. Itu kan biasanya Sour on the Road itu setiap tahun kan sesuai dengan angkatan ya. Yang ngadainnya. Pas banget itu yang ngadain tahun 2013. Kebalik. Iya, maaf. Aduh. Kirik banget. Grogi. Gimana? Ya terus gue kan gabungan sama SMA. Biar kita tuh benar-benar jadi satu. Dan itu tuh banyak banget. Rame banget kita gabungan karena memang dari angkatan gue maunya tuh ngajak yang lama-lama juga kayak gitu, SMA juga kayak gitu. Dan tahun itu gue nggak tahu kenapa emang rame banget sampai kita juga sewa polisi buat mengawal ya.
buat mengawal, kita bawa polisi buat mengawal kan, maksudnya buat keamanan. Karena dari SMA sendiri itu juga kan yang seniornya juga yang ikut ngadain juga, bukan di angkatan. Jadi nggak cuma anak SMA-nya doang yang masih sekolah, tapi juga ada alumninya ya. Dan dari SMA itu ada yang ngajuin sampai ke sekolah, jadi izin dari sekolah, dan ada yang bertanggung jawab. Oh baik, jadi memang SOTR itu resmi ya? Resmi. Dan kenapa juga bisa ngajuin, karena kita ada surat dari kepolisian. Makanya juga oke gitu kan. Terus SOTR sempet dilihat juga, ada yang datang terus guru buat jalan segala macam. Karena kenapa kita nyewa polisi, karena kita tahu pasti ada yang nyambut, karena kan setiap sekolah tanggalnya beda-beda kan. Sedangkan kita kan nyebar nih, kayak dulu kan bikin pamflet dan segala macam biar tersebar ke semua siswanya juga pada ikut paham. Dan mereka kan pasti sekolah-sekolah lain pada tahu kan. Waktu itu dengar itu Texas sama Cincy udah siap katanya. Siap untuk nyambut SOTR Baghdad. Nah, itu dia. Padahal kan SOTR buat berbagi. Iya, itu dia. Buat berbagi, tapi ternyata ya disalahgunakan juga sama musuh-musuh kita ya kan. Tapi Baghdadnya juga ada BR. Ada anak Averus juga yang ikut. Tapi ya gue sih nggak mau ikut-ikutan untuk anak-anak lagi, tuh urusan lu pada. Gue sebagai yang perwakilan dari SMK yang buat ngurusin semua SOTR itu, gue nggak mau ada keributan intinya. Tapi gue nggak tahu gimana, semua tuh mungkin jaga-jaga kali ya, karena mereka udah tahu nih lawannya Texas gimana sih sama Cincy, itu kan hebat-hebat semua, jago-jago semua ya kan. Menurut versi lu ya, menurut pandangan lu ya. Dan memang sih sebenarnya itu 3 Texas, Cincy, Baghdad dari dulu kan sering lah ada gempuran-gempuran ya. Iya. Oke, terus di situ sempet ada yang mantau-mantau dulu lewat-lewat, aman-aman, dan polisi juga. Ini di daerah mana nih? Fatmawati. Lagi di mau jalan ya? Mau jalan. Karena kita ngumpulnya di depan sekolah. Di jalan situ, depan Rosi, sampai Sumbut segala macam. Terus pas lagi jalan itu posisi berarti gue di depan. Nah, itu tuh diurutin. Jadinya motor mobil gitu kan. Gue di depan, ternyata gue tahu anak-anak tuh udah pada siap. Anak-anak Baghdad? Anak-anak Baghdad udah pada siap? Udah pada siap. Siap ngapain? Siap mau ribut kalau misalkan tiba-tiba ada penyambutan lah istilahnya gitu kan. Itu pas baru mau jalan ya? Iya, mau jalan ternyata. Kan pada kalau SOTR kan suka bawa bendera, yang gitu-gitu kan. Terus pada bawa motor juga, karena kita juga dikawal polisi, pada pede-pede aja dong ya kan. Nah, di situ kita jalan, gue ingat banget gue waktu itu diboncengin tuh, waktu itu makan gue bawa bendera yang bambunya tuh gede banget, panjang. Itu benderanya dia dan kita yang bawa ya kan. Yang makanan itu di belakang. Setiap mau lewat, pas lagi mau lewat Cincy, sempet diberhentiin dulu. Sama? Kita semua yang panitia-panitianya diberhentiin dulu, ngerti nggak? Kita udah mau sampai Cincy, mohon untuk hati-hati kayak gitu-gitu. Ngasih pemberitahuan aja gitu, tolong hati-hati, jaga-jaga. Jaga-jaga nih, siapin BR nih. Enggak ada yang bilang siapin BR apa segala macam, enggak. Tapi kayaknya pokoknya tuh yang panitia itu emang anak-anak yang sering jalan juga emang. Siap. Jadi yang maju di depan itu anak-anak SMA yang juga sering jalan, sama anak-anak SMP yang sering jalan, dan posisi gue juga di depan karena gue diboncengin sama mantan lu itu yang anak basis juga. Dan lu tahu nggak, itu pas nyampe Cincy langsung dilemparin tuh bom molotov, apa sebutannya? Bom molotov. Jadi bom molotov. Di botol, diisi minyak, terus ada sumbunya, dilempar, meledak, keluar api. Gitu. Dilempar. Terus taunya pas nyampe Cincy, ya kan, dar bunyi, ngerti gak sih? Iya, meledakan itu pasti. Meledakan, terus bunyi keras gitu loh. Gue langsung merinding kalau ingat itu, sumpah itu gue. Dan lu tahu di depan mata gue motor anak SMA dibakar sama Cincy. Dibakar sama Cincy. Akhirnya tolong kopral tuh ya? Oh, nggak tahu. Pasti ada kopral. Ada kopral. Nggak tahu gue sih. Kayaknya itu kopral udah enggak deh. Soalnya sempat pas gue kelas 1 kelas 2 sempat ada cekcok juga sama kopral. Kopral nggak tahu hilang. Hilang gitu sih. Tapi gue nggak tahu. Misterius dia ya. Misterius dia cepat banget hilangnya. Kopral cepet banget hilangnya. Terus motornya dibakar gimana tuh? Wah, terus apaan tuh, gede banget gitu kan, api gede banget. Tuh motor gue tahu anak SMA tuh baru ngebangun emang mau dipakai buat STR. Jadi tuh motor custom gitu loh. Dibakar pas banget depan mata gue.
beneran terbakar semua motornya. Bener-bener jadi bukan cuma api dari bomnya. Lu tau gak sih kayak udah motor dibakar, kebakaran gitu. Oh. Itu macet total. Iya. Dari arah sini sampai arah sana juga macet total parah. Dan gue nyariin polisi mana. Udah jalan di sana lurus saja. Ada yang udah jalan maju. Jadi pas cuman berapa motor udah maju, yang di tengah ini nih, iya, pas banget juga gue kena. Yang mantan gue turun, ternyata samping-samping itu anak-anak yang basis juga kan, pada turun. Itu motor semua pada diparkir, kunci pada nyantel. Gue doang di motor, gue cuma nengok kanan kiri. Terus gue cuma lihat sama orang yang pada macet. Pergi cabut jangan di situ, takutnya kebakaran meledak. Duar gimana sih motornya itu anak-anak yang pada turun masukin chainsaw. Itu juga gue sempat ngeliat ada chainsaw yang keluar, ayo sini lo gini kayak gitu. Karena yang kayak gue lihat aja dimasukin sama chainsaw. Motor segini banyak, gue cuma satu orang, gue nggak bisa bawa motor banyak dong ya kan. Ya udah pada gue nggak tahu gimana, udah pada yang belakang diberhentiin dulu sama panitia yang lain. Gue bingung, gue pinggirin aja dulu nih semua motor. Lu pinggirin semua motor di situ yang tadi di tengah jalan gitu? Awalnya motor yang gue naikin dulu, gue pinggirin. Ya dong, ya kan. Ini kendaraan gue, sisanya gue pinggirin lagi. Ada lagi cewek tiba-tiba, kak gitu kan. Hah gimana ya udah, apa akhirnya tau nggak lu apa, dari sendiri itu katanya jebol atau gimana, gue nggak tahu keadaan anak-anak yang masukin ributin itu gimana. Orang lu tahu bawa bambu segede-gede apaan, tahu segala macam dari mereka udah siap bom molotov sebanyak apa, kita juga kan nggak tahu. Polisi juga udah jauh gitu kan. Terus nggak lama emang polisi balik, terus motor masih pada di pinggir, itu belum kebakaran, jadi nyetop jalan gak ada yang bisa lewat. Jadi motor ini bukan kebakaran karena molotov, emang benar-benar dibakar dan apinya nyala. Kayaknya sih itu dari bom molotov dulu, dia terus udah jatuh mungkin kabur, ditinggal, ngerti gak? Jadi motornya kebakarnya bukan cuma di mesin, semuanya sampai ke ban-ban semuanya. Iya, nyala. Orang dengarnya api itu gede banget, kayak api unggun tapi di tengah-tengah. Dan itu motor baru men, motor custom gila. Terus habis itu gue minggirin, ada cewek juga yang bawa motor itu, kakak tolongin motornya nggak bisa nyala segala macam. Sampai akhirnya yang cowok-cowok yang pada boncengan nolongin yang bawa motor itu kan, udah deh nanti aja, yang penting kita udah sampai tujuan dulu, nanti tinggal cari nih motor siapa gitu kan. Gue ujung-ujungnya gue naik mobil anak SMA, udah naik ya. Terus baru polisi datang ngamanin, udah nggak ada tuh anak yang ribut motor masuk ke dalam. Sampai akhirnya gue ketemu udah pas di tempat tujuan kita di Panti, bukan di mana tuh, Kota Tua. Oke. Dan ternyata ada yang ketangkep, anak Censi, dan itu masuk mobil polisi. Di situ wah rame langsung di Kota Tua, tuh mobil polisi dikerubunin. Dasar lu ini dikata-katain biasa. Tadi kan sama polisi pasti diamanin kan. Dia nunduk aja, gue ingat banget. Tapi dari situ lu pribadi nggak ada luka kan? Gue nggak ada luka, nggak ada apa. Yang penting gue ngamanin nih yang di belakang-belakang yang lain-lain. Apalagi ada cewek yang, kang gimana motor aku gitu. Gue kayak gimana nih, gue panitianya. Lu juga panik ya? Gue panik. Motor gue juga aja cowok. Istilah kan waktu itu cowok gue kemana nih ya kan? Kenapa-napa bawa bendera itu berat banget kali. Sama yang lain juga ternyata udah pada siap. Dan itu ada anak virus juga kan ngikut kita, pengen ikutan karena dia nggak ada STR waktu itu. Bareng sama kita ternyata bantuin juga masuk ke dalam. Gue nggak tahu terus kemana, tahu ketemunya di Kota Tua. Tapi alhamdulillahnya ya nggak ada yang kenapa-napa ya. Dari physically ya. Akhirnya ada yang ketangkap aja. Tangkap doang. Iya, nggak mungkin juga lah mau SOTR masa mukulin orang atau apa. Yang penting kita udah ada polisi, ditanganin sama pihak yang berwajib gitu aja. Itu yang udah paling benar sih. Jangan menghakimi orang lain. Astoy, tadi kan kita udah sharing-sharing ya. Dari mulai ceritanya Astoy di zaman SMP, SMA. Astoy partai, ikut SOTR. Enggak, gue bukan partai. Nontonin partai, iya, saksi hidup ya kan. Ya intinya Astoy pada zaman dulunya ya, bisa gue bilang terlibat juga lah dalam sesuatu yang sangat bandel, kenakalan remaja. Tentunya kan Astoy kan sekarang udah jauh banget ya ngelupain itu, udah jauh banget tinggalin hal itu. Nah, gue pengen tanya ke Astoy, titik Astoy bisa meninggalkan hal-hal seperti itu langkah apa sih yang Astoy pilih? Awalnya gue ngerasa kayak ini tuh emang gak baik, dari awal gue udah tahu ini sebenarnya gak baik, tapi harus ada sentuhan sisi cewek, ngerti gak sih? Di antara cowok-cowok. Di antara cowok-cowok. Udah lo ngapain sih kayak gini, gak ada gunanya. Lu buang-buang duit ya kan, motor rusak, badan lo habis. Kalau sesama cowok kan apa ya lo
Cemen lo ya. Cemen lo. Kalau dari sisi cewek kan, walaupun bukan cowok gue atau apa, kita temen, sini gue obatin. Iya. Kayak gitu kan. Lebih pakai hati kalau cewek. Pakai hati kan, terus kayak lu mikir nggak nih lu pulang ntar gimana? Kadang gue suka tuh lu pulang sama gue biar aman. bilang apa kayak gitu. Gitu buat kasih tahu ke orang tua gue. Iya betul gitu. Nah terus jadi maksud gue ya sebisa gue aja sih, bahwa setidaknya kalau misalnya kita mau nongkrong, kita nongkrong aja, makan, jajan, ngumpul-ngumpul, sharing. Nanti lu ke depan mau kerja apa sih? Lu mau bikin usaha apa sih? Lu pengen jadi apa? Kayak gitu-gitu aja. Sampai akhirnya pun teman-teman gue sendiri anak basis itu ngerasa capek, kayak udah amat, ngapain gue capek kayak gitu. Jadi sebenarnya yang bisa gue bilang astoy dan yang gue lakuin lah di zaman dulu, kenakalan-kenakalan itu, menurut lu nih ada nggak sisi positifnya dari kenakalan yang lu lakuin? Kalau kenakalan yang berantem itu nggak ada sih. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Cuman satu, lu berani, berarti lu punya jiwa pemberani. Jiwa pemberani. Tapi jangan disalahgunakan. Nah jadi gini, maksudnya ada positifnya. Lu jadi pemberani, tapi alangkah baiknya lu mendapatkan keberanian itu bukan dengan cara yang ribut, partai, dengan cara yang lain ya kan? Dengan cara yang lain. Lu berani, berarti lu berani menyuarakan pendapat lu aja, atau lu berani nunjukin apa nih potensi lu, gitu kan? Apalagi kita yang dari anak SMK, kita kan di SMK Baghdad itu kan spesialisnya itu IT kan, IT. Jadi kayak lu tunjukin lu bisa programming. Anak SMK Baghdad bisa bikin program ini, bisa bikin web ini, bisa bikin tempat ini, multimedia, ngembangin lagi apa, ya, videografer kita bikin apa, film segala macam kayak gitu. Ya lu tunjukin aja nih, yang penting kita hebatnya itu di prestasi, bukan di tawuran gitu. Dan di situ pun mereka juga sih ngapain capek, yang ada badan juga habis, waktu kebuang sia-sia, terus bonyok apalah, terus ngerugiin diri sendiri, diskors. Ya kan, diomelin, masuk BP, distrap, dirobek tuh baju. Gue sepakat Aswe. Tapi kan gini tuh, kalau kita bicara pada masa sekarang, itu anak-anak muda, khususnya pelajar sekarang, memang lagi marak-maraknya untuk nongkrong. Ya, ada nggak sih menurut lu kegiatan-kegiatan nongkrong apa sih yang sebaiknya dilakuin sama anak zaman sekarang supaya menghindari hal-hal yang kita lakuin di zaman dulu gitu? Dilihat aja sih, kayak misalkan lu nongkrong ada nggak sih manfaatnya buat lu? Misalkan lu nongkrong buat menjalin silaturahmi, it's okay menurut gua, nggak apa-apa ya, namanya kita teman bersosialisasi, ya kan, jangan sampai memutus tali silaturahmi gitu. Terus kayak kalau lu nongkrong bisa makin membuat banyak referensi lu nanti buat ke depan dan bikin lu maju, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalkan lu ngerasa itu udah ngerugiin buat diri lu sendiri nih, menurut lu nggak usah ini tinggalin apa gimana? Tinggalin aja. Jangan sampai ngebuat diri lu tuh rugi, yang ada tuh nyesel. Dan nyeselnya tuh malah nanti. Iya, nyesel kan di mana-mana pasti semua nyesel tuh belakangan. Tapi gimana caranya kita biar nggak bisa nyesel ke belakangan itu, kita harus mikir ke depan. Nantinya tuh kayak gimana? Lu pasti pada punya pikiran, udah pada gede. Ke depannya itu baiknya sih buat lu. Iya. Ya kan, kalau lu ngeliat ini buruk, mending lu tinggalin aja. Kayak gitu menurut gue tuh. Kalau lu udah ngeliat kayak poin 1 ini udah bener nggak baik, lu cabut, nggak ada ruginya lu ninggalin temen yang kelihatan buruk. Pasti lu bakal nemuin temen yang kelihatan baik, dan lu pasti bakal nemuin orang-orang baik di sekitar lu. Sepakat. Iya gitu. Jadi tujuan kita bercerita itu supaya teman-teman yang belum terlanjur nyemplung seperti kita mengalami hal-hal buruk, lebih baik teman-teman nggak usah ngelakuin hal itu. Nggak usah. Ya, nah, dan ada juga mungkin teman-teman yang sedang mengalami masa-masa itu, secepatnya keluar dan tinggalin. Iya benar, tinggalin aja. Penyesalan pasti ujungnya nanti bakal nyesel itu doang ya kan. Dan kita nggak bisa maksa atau apa. Kita nggak bisa maksa. Kita cuma bisa sharing, nasihatin, kasih tahu. Karena kan kita udah yang ngalamin duluan. Iya. Gini loh akhirnya gini loh penyesalannya gitu kan. Jadi kayak gak usah lah, gak penting. Dilanjutin yang kayak gitu-gitu tuh gak ada gunanya buat lo. Sama sekali gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kayak lo kalau mau dikenal, lo mau eksis, lo mau dicap baik, tunjukin prestasi lo, bukan dengan kenakalan-kenakalan lo. Karena dengan prestasi yang lo punya, lo dikenalnya baik, bagus. Siapa sih yang gak mau kenal sama orang yang berprestasi, dikenal baik,
pasti kita juga temennya, dia temen sama si ini nih, dia kan yang jago banget misalkan silat, dia kan yang jago banget olimpiade matematika, kayak berarti dia juga pintar. Bukan malah yang kayak ini kan yang dulu ribut nih ini kan yang dulu ribut, ngapain sih lo main sama dia, yang ada kayak gitu kan. Jadi menurut gue udahlah tinggalin. Gue juga kayak sempat mikir kayak ini tuh si Astoy kan yang anak basis gini. Dulu Astoy kan yang main sama cowok mulu gitu misalnya. Cowok mulu. Itu pengalaman gue kan kayak istilahnya kasarnya anjing loh gue dibilang kayak gini. Padahal gue nggak ikut-ikutan gitu kan. Gue cuman ya setidaknya ada sentuhan wanita, dan gue kenapa main juga sama cowok. Cowok tuh sebenarnya bisa jagain cewek-cewek walaupun tuh bukan ceweknya dia atau bukan saudaranya dia, tapi karena emang ngerasa temen, yang namanya temen mau susah mau apa pasti kalau sama cowok pasti dilindungin. Gue sepakat. Jadi cewek itu dijaga bukan dirusak, disayang bukan digoyang. Betul sekali. Gue dari dulu sampai sekarang sama temen gue nggak pernah dilecehin atau apa. Alhamdulillahnya gitu. Oke, ini Asti terakhir nih. Gue minta sebagai lu yang alumni dari SMK 25, ada nggak sih titip pesan ke SMK Baghdad 25? Titip pesan ke adik-adik kelas yang masih bersekolah di Baghdad, yang takutnya masih berkecimpung dalam dunia itu, baiknya itu mereka seperti apa? Tanda kutip bukan maksud menggurui ya. Iya kayak kasih pengalaman aja kan, biar nggak kayak gitu. Menurut gue untuk lo yang sekarang pada sekolah, terutama yang di SMK, menurut gue lo pelajarin deh. Itu yang pelajaran di SMK benar-benar berguna banget buat lo nanti ke depan, karena gue benar-benar ngerasain mau lo kerja sesuai dengan jurusan lo di SMK atau enggak, itu pasti kepake. Bener-bener kepake. Contohnya kayak gue belok banget kan soalnya pas kuliah, bukan ngambil IT, tapi itu tetap kepake karena semuanya itu ke depan bakal dipakai. Dan banyak juga yang udah nikah pada pusing, anak gue belajar kayak gini, gue nyesel banget gue nggak belajar, jadi gue juga bingung ngajarin anak gue. Itu tuh pasti bakalan kepake. Please lu jangan pusingin mikir lu pengen terkenal, pengen eksis, tapi lu tunjukin aja prestasi lu dan banggain nama sekolah itu dengan prestasi, bukan dengan ribut. Yang ada lu berurusannya bukan sama orang-orang dari sekolah yang nganggap lu baik, tapi lu berurusannya sama kepolisian, itu nggak baik banget nih. SKCK lu nanti nggak bisa diambil, lu udah kelihatannya ada catatan buruk kan pasti kayak gitu. Mendingan tinggalin aja, lu tunjukin prestasi yang lu punya, itu lebih membanggakan. Menurut gue. Sepakat. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah sharing sama Astoy dari SMP CRD 48. Iya, CRD 48. SMK Baghdad 25. SMK Baghdad 25. Ceritanya apa adanya seperti ini apa adanya seperti ini. Untuk teman-teman semua dan viewer semuanya, mohon diterima dengan lapang dada. Apabila ada saran dan juga komen-komen mengenai cerita tadi yang misalnya melenceng dilurusin di komen. Dilurusin aja di komen. Tapi jangan marah-marah. Cuman gue juga mau ngingetin, ini bukan gue memprovokasi atau gue biar jadi ribut lagi, tapi ini cuma pengalaman kelam aja. Yang jangan sampai dilakuin sama kalian semua ini. Iya, karena itu nggak ada citra baiknya sama sekali. Siap, oke. Lu ambil sisi positifnya, negatifnya dibuang aja. Benar banget. Thank you banget Asti udah mau datang ke sini. Gue pribadi benar-benar salut dan juga alhamdulillah benar-benar bisa kedatangan Astoy gitu, seorang perempuan yang mau datang ke sini karena jarang banget perempuan yang mau datang. Nah, gue harap dari sini teman-teman lain bisa lebih terbuka lagi nih, open minded untuk curhat-curhat seperti ini dan sharing pengalamannya. Jangan anggap juga sih sebenarnya cewek sebenarnya nggak bisa apa-apa. Sebenarnya cewek tuh bisa apa-apa, tapi kita tahu porsinya aja di mana. Baik, oke. Thank you. Semoga kita bisa jumpa lagi Astoy ya. Thank you banget ya. Iya, gue yang thank you. Dan kamera dulu kita.